Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Wahyu Haryo Kuncoro di mathcourse.id. Video kali ini kita akan coba belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Ya, ikutin videonya dari awal sampai akhir ya. Oke, kita akan bahas pertidaksamaan eksponen. Pertama-tama, kenapa sih dia disebut pertidaksamaan? Jadi, dia disebut pertidaksamaan karena menggunakan tanda ketaksamaan. Apa aja sih tanda ketaksamaan? Nih, tanda ketaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalkan muncul 4 tanda itu di suatu rumus atau pernyataan matematika, maka itu disebut pertidaksamaan. Gitu. Pertidaksamaannya dalam bentuk eksponen. Ingat, kalau eksponen ada bilangan pokok atau basis A pangkat fx. Misalkan gini ya, A pangkat fx. A-nya ini bakal jadi bilangan pokok atau basis. Fx-nya akan jadi eksponen atau pangkatnya. Gitu. Ingat-ingat ya, ada beberapa sifat pertidaksamaan eksponen. Kita lihat sifatnya dari nilai A-nya. Nilai A itu maksudnya apa? Nilai bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka A pangkat fx lebih besar A pangkat gx. Penyelesaiannya, jika A pangkat fx sama dengan lebih besar dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih besar dari gx. Kedua, A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih besar sama dengan gx. Gitu. Selanjutnya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Dan selanjutnya pun sama. Kalau awalnya nggak ada tanda sama dengan, maka ngikutin. Kalau awalnya ada tanda sama dengan, maka penyelesaiannya juga ada tanda sama dengannya. Gitu. Nah, kita lihat untuk A lebih besar dari 1, hasilnya kayak gitu. Kita lihat dulu untuk A di antara 0 dan 1. Oke, lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Gimana? A pangkat jika ada pertidaksamaan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari gx. Oke, lihat baik-baik tandanya. A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx. Dan seterusnya, kalian bisa lihatin tandanya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan nih, yang pertama A lebih besar dari 1 dengan A yang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, bedanya apa sih? Oh, ternyata kalau A-nya atau bilangan pokoknya lebih dari 1, 1,3, 1,1 itu lebih dari 1 ya, maka penyelesaiannya tandanya tetap. Nah, tanda pertidaksamaan berarti ya. Tanda pertidaksamaan tetap. Tuh, awalnya lebih besar, penyelesaiannya lebih besar. Awalnya lebih besar sama dengan, penyelesaiannya lebih besar sama dengan. Awalnya lebih kecil, maka penyelesaiannya lebih kecil. Awalnya lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya lebih kecil sama dengan. Tapi kalau yang A-nya di antara 0 dan 1, kalau misalkan awalnya lebih besar, maka penyelesaiannya lebih kecil. Kalau misalkan awalnya lebih besar sama dengan, penyelesaiannya lebih kecil sama dengan. Oh, berarti di sini catatannya adalah tanda ketaksamaan berubah. Tuh. Jadi catatan yang penting untuk kalian adalah tentuin nilai A-nya. Apakah lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 itu misalkan kayak 0,5, 0,3, 0,7, 1/2. Gitu ya, 1/2 itu 0,5 ya. 3/4 atau 0,75 itu di antara 0 dan 1. Gitu. Maka penyelesaiannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh salib. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 3 lebih dari 8 pangkat x min 5. Kita lihat di sini. Dia bisa dilakukan penyelesaiannya kalau bilangan pokoknya sama. Ini A, ini A. Tapi di soal ini, di bilangan pokoknya yang pertama 2. Yang kedua 8. Sama nggak? Nah, maka nggak bisa langsung ke penyelesaiannya. Gitu. Maka harus disamain dulu bilangan pokoknya. 2-nya tetap ya. 2 pangkat 2x min 3 tetap. 8-nya nih kita ganti. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, berarti 8-nya berubah jadi 2 pangkat 3. Pangkat x min 5. Yang berubah 8 jadi 2 pangkat 3. Itu intinya. Oke. Kenapa seperti itu? Biar nanti bilangan pokoknya sama-sama 2. Gitu. Lanjut ya. 2 pangkat 2x min 3 tetap. Kita selesaikan dulu yang ini. Ada pangkat dipangkatin. Berarti pangkatnya dikali. 3 kali x dengan 3 kali min 5. Berarti 2 pangkat 3x min 15. Tuh. Nah, lihat bilangan pokoknya udah sama belum? Udah sama ya? Ini kan bentuknya udah kayak A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx. Tuh, bentuknya udah sama kayak gini. Ini sama-sama A. Yang ini jadi fx, yang ini jadi gx. Gitu.
Ini bentuknya udah sama kayak gini ya. Tuh. Katanya kalau bentuknya kayak gini, penyelesaiannya kayak gimana? Lihat nilai A-nya. Nilai A sama dengan berapa nilai A-nya? A-nya 2. Maka A lebih besar dari 1. Tuh. Kalau A-nya lebih besar dari 1 berarti tanda pertidaksamaannya tetap. Awalnya lebih besar, akhirnya lebih besar. Nah, penyelesaiannya maka 2x min 3 tanda pertidaksamaannya tetap lebih besar dari 3x min 15. Tuh. Kita kan mau cari himpunan penyelesaiannya nih. Kalau mau cari himpunan penyelesaiannya, kita harus cari nilai x-nya. Gitu. Untuk persamaan, kalau kita dapat persamaan, nyari himpunan penyelesaiannya, maka x sama dengan sekian, x sama dengan sekian. Tapi kalau pertidaksamaan, maka Anda tanda kesamaan juga di himpunan penyelesaiannya. Contoh, gini. 2x min 3 lebih dari 3x min 15. 3x-nya kita pindah. 2x pindah jadi min 3x. Pindah ke ruas kiri, ini tetap ya, ini ruas kiri, yang ini ruas kanan, disebutnya gitu. Pemisahnya ini. Min 3-nya pindah, jadi plus ya, berarti min 15 plus 3. Tuh, jadi 3x-nya pindah, min 3-nya pindah. 2x min 3x, hasilnya min x. Lebih dari min 15 tambah 3, bagus, min 12. Tuh, karena ini nilai x-nya min, maka harus dikali dengan min 1, biar dia jadi plus. Dikali min 1 semuanya. Min x dikali min 1, jadi x. Tanda ini kalau dikali min berapapun, entah min 5, min 3, min 2, min 1, dia akan berubah tandanya. Oke? Tadinya lebih besar, berubah jadi lebih kecil. Min 12 dikali min 1, hasilnya 12. Maka inilah dia himpunan penyelesaiannya. X kurang dari 12. Gitu penyelesaiannya. Gimana langkah-langkahnya? Yang pertama ya, saya tuliskan di sini. Samakan basis atau bilangan pokok. Nah, kalau misalkan samakan basis atau bilangan pokok sudah dilakukan, maka lihat nilai basis. Apakah lebih dari 1? Atau di antara 0, sini aja ya Bu ya, 0 dan 1. Tuh, kalau lebih dari 1 berarti tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau misalkan di antara 0 dan 1, tandanya berubah. Gitu. Kebetulan nilai A di sini sama dengan 2. 2 itu lebih dari 1, sehingga tanda kesamaan tetap. Awalnya lebih besar, jadi lebih besar. Setelah kita sederhanakan, ternyata nilainya min x. Mau nggak mau harus jadi x. Caranya dengan min 1, dikali min 1. Nah, kalau dikali min 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah arah. Bukan hanya min 1 ya, tetapi min berapapun. Min 5, min 3, min 2, min 1000. Pokoknya min, kalau dikali min, maka tanda pertidaksamaan berubah arah. Kayak gitu, seperti itu. Kita coba ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari 8 pangkat 3x min 4. Lebih dari 1/32 pangkat min x plus 2. Langkah pertama gimana? Samakan basis. 8 sama 32. Samanya berapa pangkat berapa gitu kan ya. 8 ini ternyata bisa kita jadiin 2 pangkat 3. 8 itu jadi 2 pangkat 3. Lalu 3x min 4-nya tetap. Oke. Hanya 8 berubah jadi 2 pangkat 3. Lalu lebih besar dari 1/32 itu berapa pangkat berapa sih? Bagus nih. Kalau 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4. Bagus, 16. 2 pangkat 5. Bagus, 32. Berarti 32 ini 2 pangkat 5. Dipangkatkan dengan min x plus 2. Tuh. Yang ini kita kali silang. 3 kali 3x. Bagus. Hasilnya adalah 9x. 3 kali min 4. Bagus. Min 12. Lebih dari katanya gitu. Ini 2 pangkat 5 ada di bawah. Bisa naik ke atas nggak? Bisa. Yang penting tanda pangkatnya berubah. Jadi 2 pangkat min 5. Min x plus 2. Jadi awalnya plus dia di bawah. Di penyebut. Naik boleh. Tapi tandanya berubah. Jadi min 5. Nah, kita sederhanain yang ruas kanannya. 2 pangkat 9x min 12. Ruas kirinya tetap. Ruas kanannya, kali pelangi lagi. Tuh. 2 pangkat 5x min 10. Seperti itu. Nah, basisnya udah sama belum? Sama ya? Nah, kita lihat basisnya. Nilai A sama dengan 2. Maka, A lebih besar dari 1. Kesimpulannya apa? Tanda tetap. Tuh. Tandanya tetap, awalnya lebih dari, maka penyelesaiannya lebih dari juga. Penyelesaian gimana? Pangkat 9x min 12 lebih dari, kan tandanya tetap.
5x min 10. Tuh, kita sederhanain dulu. 5x-nya pindah ruas ke kiri. 9x min 5x. Lebih dari min 10, min 12 pindah ke ruas kanan jadi plus 12. Sederhanain, 9x min 5x. Bagus, 4x. Lebih dari min 10 tambah 12, 2. Tuh. Selanjutnya gimana? 4-nya pindah nih. 4-nya pindah ruas. Akan jadi x lebih dari 2 per 4. 2 per 4 bisa sederhanain? Bisa ya? X lebih dari 1 per 2. Tuh. Ya. Jawabannya adalah X lebih besar dari 1 per 2. Langkahnya tetap sama. Yang pertama samain basis. Kalau basisnya udah sama, dilihat basisnya nilainya berapa. Apakah dia lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Kalau lebih besar dari 1, tanda pertidaksamannya tetap. Kalau misalkan dia di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamannya berubah. Gitu. Kalau misalkan udah ketahuan gimana tandanya tetap atau berubah, lalu tinggal masukin pangkat, tanda pertidaksamaan pangkat. Lalu sederhanakan, cari nilai X-nya. Gitu. Pak, dari tadi kok nilai A-nya lebih besar dari 1 terus sih, Pak? Terus contoh yang A-nya di antara 0 dan 1 mana? Nih, kita coba. Tentukan penyelesaian dari setengah pangkat X min 2 lebih besar sama dengan 1 per 8 pangkat 1 min X. Nah, ini setengahnya tidak perlu kita rubah jadi 2 pangkat min 1, tapi tetap setengah aja. X pangkat X min 2 lebih besar sama dengan 1 per 8 kan bisa berubah ya. Jadi 1 per 2 pangkat 3. 8-nya berubah jadi 2 pangkat 3. Maksudnya gitu. 1 min X. Nah, lagi ya. Sekarang, lihat dulu di sini. Saya punya 1 per 2 pangkat 3. Ini nilainya sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Kenapa seperti itu? Karena 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. 1 pangkat 3 hasilnya tetap 1. Sehingga yang ini pun benar. Nah, ini sama-sama pangkat 3. Sehingga pangkat 3-nya bisa keluar akar. 1 per 2 pangkat 3. Tuh. Jadi yang awalnya ini bisa berubah nih jadi ini. Makanya ini kita rubah jadi ini. Yuk, kita rubah. Setengah pangkat X min 2 lebih besar sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Oke. Dipangkatkan lagi dengan 1 min X. Tuh. Jadi awalnya 1 per 2 pangkat 3 berubah jadi 1 per 2 pangkatkan 3. Oke. Setengah, kita sederhanain dulu. Setengah X min 2 lebih besar sama dengan 3 kali 1. Berapa? 3. 3 kali min X min 3X. Tuh, seperti itu. Jadi bilangan pokoknya ini setengah. Maka A sama dengan 1 per 2. Sehingga 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Karena apa? Karena A-nya setengah. Setengah itu berapa? 0,5. 0,5 itu ada di antara 0 dan 1. Sehingga tandanya, gimana tandanya kalau misalkan A-nya ada di antara 0 dan 1? Kalau A-nya ada di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaan berubah. Oke? Tanda berubah. Tanda pertidaksamaan mana? Nih, lebih besar sama dengan. Maka akan jadi lebih kecil sama dengan. Penyelesaiannya gimana? X min 2, yaitu pangkatnya, kurang dari sama dengan 3 min 3X. Tuh, kita mau cari nilai X ya. Min 3X pindah ke ruas kiri. X plus 3X. Min 2 pindah ke ruas kanan. Kurang dari 3 plus 2. Seperti itu. X plus 3X, 4X. Kurang dari sama dengan 5. Gitu. Selanjutnya 4-nya pindah ke ruas kanan. X lebih kecil sama dengan 5 per 4. Tuh, inilah dia jawabannya. X lebih kecil sama dengan 5 per 4. Gimana? Gampang? Intinya sama. Yang pertama, samain bilangan pokok. Yang kedua, kalau bilangan pokoknya udah sama, tentuin apakah dia lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Kalau misalkan dia lebih besar dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau misalkan A-nya di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Gitu. Nah, ada alternatif penyelesaian di sini. Alternatif penyelesaian soal ini. Kita coba ya. Soalnya kita tulis dulu 1 per 2 pangkat X min 2 lebih besar sama dengan 1 per 8 pangkat 1 min X. Agar kalian lebih menguasai materi ini, kita coba ke contoh selanjutnya, yaitu contoh keempat. Lebih sulit sedikit, tapi bisa dipelajarin. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat min X min 6 lebih dari 9 pangkat X min 1. Intinya tetap sama, samain bilangan pokok. 3-nya tetap ya, karena 9 bisa berubah, jadi 3 pangkat 2. Oke? 3 pangkat X kuadrat min X min 6 lebih dari 3 pangkat 2 dipangkatin X min 1.
Kita sederhanain ruas kanan. 3 pangkat X kuadrat min X min 6 lebih dari 3 pangkat 2X min 2. Tuh, bilangan pokoknya udah sama belum? Udah sama. A sama dengan 3. Maka A lebih besar dari 1. Kalau A-nya lebih besar dari 1, tandanya berubah nggak? Nah, tanda tetap. Tanda apa maksudnya? Tanda pertidaksamannya. Nih tanda yang ini lebih besar dari. Oke. Penyelesaiannya X kuadrat min X min 6 lebih dari, karena tandanya tetap, 2X min 2. Lihat di sini. Di sini ada kuadrat. Sehingga nilai X-nya ada 2. Ini kan kuadrat ya. Bukan persamaan kuadrat ya, tapi pertidaksamaan kuadrat ya. Dia pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga nilai X-nya ada 2 nanti. Oke. Kita coba pindahkan ke ruas kiri semuanya. X kuadrat min X. 2X pindah ruas jadi min 2X. Min 6-nya tetap di ruas kiri. Min 2 pindah jadi plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Karena udah pindah ke semuanya ke ruas kiri. Sederhanakan ruas kanan. X kuadrat min 3X min 6 tambah 2. Hasilnya adalah bagus. Min 4. Lebih besar sama dengan 0. Tuh. Kalau kayak gini, kalian gak akan nemu ini X lebih besar dari berapa, X lebih kecil dari berapa. Karena ada 2 nilai X-nya. Kita faktorin dulu ruas kirinya. Karena dia kuadrat. Pangkatnya tertinggi 2. X kuadrat dapat dari X dengan X. 4. Berapa kali berapa? 4 kali 1 sama 2 kali 2 ya? Lihat. Dia tandanya min. Berarti ngomongin selisih. Selisihnya harus 3. 4 sama 1 selisihnya 3. Kalau 2 sama 2 selisihnya 0. Maka yang dipakai adalah 4 sama 1. Nah, lihat di sini. Di sini harusnya min 3. Sehingga di sini min, di sini plus. Kenapa? Karena min 4 tambah 1 hasilnya min 3. Tuh. Dapat nih pertidaksamaan X min 4 tambah X plus 1 lebih besar dari 0. Ini pertidaksamaan. Penyelesaiannya nggak sama kayak persamaan. Oke? Kalau misalkan kalian nemu bentuk kayak gini, 2 nilai X dalam suatu pertidaksamaan, maka penyelesaiannya harus membuat garis bilangan. Buat garis bilangan. Garis bilangan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Min 1000, min 999, dan gitu. Min 2, min 1, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi makin ke kiri itu makin kecil nilainya. Nah, kita lihat di sini, kita punya X sama dengan 4. Yang ini, X sama dengan min 1. Min 1 sama 4 lebih kecil mana? Lebih kecil min 1 ya, dibanding 4. Maka, batasnya ada 2. Yang pertama min 1, yang kedua 4. Pak, batasnya kok dibuat bolong kayak gini sih, Pak? Nggak di fullin isinya. Jadi kayak gini nih, misalkan nih. Beda ya itu ya. Nah, kalau bedanya apa? Kalau misalkan dia tanda pertidaksamaannya, tanda ketersamaannya nggak ada sama dengannya kayak gini, maka dia bolong kayak gini. Putih. Tapi kalau tanda pertidaksamaannya adalah sama dengannya, maka diisi. Hitam di sana. Gitu. Jadi ini ada 3 daerah nih. 1, 2, 3. Kita namain dulu daerahnya. Yang pertama, ini untuk X kurang dari min 1. Karena min 1 ke kiri. Yang kurang dari min 1 berapa? Min 2, min 3, min 4, min 5 gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Jangan salah ya. X kurang dari min 1. Yang sebelah kanan, X pasti lebih besar dari 4. Kan habis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu daerah yang kedua. Daerah yang ketiga gimana? Min 1 kurang dari X kurang dari 4. Tuh, ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke. Nah, harus uji nilai X. Yang paling mudah adalah X sama dengan 0. Sehingga kita uji X sama dengan 0. Kemana? Ujinya ke sini nih. X min 4 sama X plus 1. Hasil pemfaktorannya. Uji X sama dengan 0 ke X min 4 dikali X plus 1. Atau hasil pemfaktorannya. Oke. Maka kita rubah nih. X min 4 tadi awalnya X min 4 dikali dengan X plus 1. Kan X-nya ganti 0. Sehingga 0 min 4 0 plus 1. Oke. 0 min 4, min 4. 0 plus 1, 1. Min 4 dikali 1, min 4.
Nah, min 4 hasilnya. Min dia hasilnya. X sama dengan 0 ada di mana? Kalau X sama dengan min 1 di sini, X sama dengan 4 di sini, ini X sama dengan 0 ada di daerah 1, 2, atau 3? 0-nya, 0 ada di mana? Di antara min 1 sama 4 dong. Ini berarti uji X sama dengan 0 ini daerah kedua. Daerah 2. Karena 0-nya bisa aja di daerah pertama, kedua, atau ketiga. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Seperti itu. Oke? Daerah pertama, kedua, dan ketiga. Daerah dia X-nya sama dengan 0, itu daerah kedua. Sehingga kita ngujinya daerah kedua nih sebenarnya. Daerah kedua kita uji dengan cara X-nya masukin, X sama dengan 0-nya masukin ke hasil pemfaktorannya. Hasilnya adalah min 4. Hasilnya min di sini. Oke, di daerah 2 hasilnya min. Maka daerah sebelahnya harus selang-seling. Daerah satunya pasti plus. Plus, min, plus. Selang-seling. Gitu. Kalau misalkan di daerah 2-nya plus, maka sebelahnya min, sebelahnya juga min. Seperti itu. Oke, hasil ujinya seperti itu. Daerah min di sini, daerah plus di sini, daerah plus di sini. Kita balik lagi nih ke sini nih. Tanda kata samaannya. Oke, tanda kata samaannya yang diminta adalah lebih besar. Yang diminta adalah yang lebih besar. Lebih besar ya, berarti tidak samaannya ya. Lebih besar atau yang positif. Daerah yang positif daerah berapa? Yaitu daerah 1 dan daerah 3 ya. Tuh, daerah 1 positif, daerah 3 positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya ada di sini nih. Tuh, daerah yang positif. Kenapa? Karena yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Oke? Yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Oke? Positif. Yang positif kalau daerah 1 dan daerah 3. Daerah 1 apa? X min 1 atau X lebih besar dari 4. Itulah dia himpunan penyelesaian. Nih HP-nya. Tuh. Oke, karena dia yang minta positif. Nih, saya ulangi lagi ya. Yang pertama tetap kita samain bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya udah dapet, ternyata dia fungsinya pangkat 2, sehingga nilai X-nya ada 2. Kalau nilai X-nya ada 2, tentu harus ada pemfaktoran di sana. Kita faktorin, dapat X sama dengan 4 sama X sama dengan min 1. Karena ini pertidaksamaan, maka kita harus buat garis bilangan. Buat garis bilangan dengan batas-batas yang udah kita dapat, yaitu min 1 sama 4. Tulis min 1, 4. Habis itu, tulis nama-nama daerahnya yang ini nih. Kurang dari min 1, karena dia sebelah kiri min 1. Yang ini diantara min 1 dan 4. Yang ini daerah 3 lebih besar dari 4. Nah, kita harus uji nilai X-nya nih. Kita harus uji daerah-daerahnya nih. Nilai X yang paling mudah kebetulan itu X sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini, X sama dengan 0 itu ada di daerah 2. Oke. Uji X sama dengan 0, kebetulan X sama dengan 0 di daerah 2 ke X min 4 dengan X plus 1. Masukin X sama dengan 0-nya ke sini. Kalau misalkan udah dapat hasilnya ternyata min 4. Ternyata min hasilnya. Sebenarnya nggak dilihat ya 4-nya berapa. Walaupun berapa nilainya, mau 100, 1000, sejuta. Kalau dia min berarti di sini min. Karena kita ambil tandanya aja. Gampangnya gitu. Min. Kita selang-seling. Habis min, plus. Sebelum min, plus. Jadi plus, min, plus, min, plus, min. Gitu. Oke. Kalau misalkan udah dapet nih min plusnya, kita balik lagi nih ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya minta lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu positif. Sehingga daerah yang masuk adalah yang daerah 1 dan daerah 3. Karena daerah 1 positif, daerah 3 positif. Daerah 1 apa sih? Nih. Daerah 3 apa? Nih. Maka himpunan penyelesaiannya ini atau ini. Nih. Gitu. Gimana videonya kali ini? Mudah-mudahan kalian merasa terbantu dengan video ini. Untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas beberapa soal lagi nanti di video selanjutnya ya. Stay tune. Mudah-mudahan kalau kalian punya pertanyaan, maka silakan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini lebih berkembang. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bersama kalian. Jadi pinternya bareng-bareng deh. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.